Pada kesempatan siang yang berbahagia ini ya, sekarang kita ada di suatu desa, namanya Desa Kubang Delek. Di sini kita dari Kang U Misteri Channel mencoba mengungkap asal usul Desa Kubang Delek. Kita banyak bertanya, saya selalu ditemani bersama sahabat saya yaitu Kang Ramli. Oke, buat teman-teman semuanya, kita tanya langsung aja ke Kang Ramli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang ya. Ini pada siang hari ini kayaknya pemandangannya agak sedikit berbeda nih. Ya. Kang, ya ini sekarang kita ada di Desa Kubang Delek nih Kang. Gimana Kang asal usul Desa Kubang Delek itu? Ya. Kubang Delek, kalau kita berangkat dari ini ya, dari arsip desa ya, itu sangat ini sekali ya, dari abad ke-16 ya Kubang Delek ini berdiri gitu. Dimana di situ ada beberapa sepuh, istilahnya buyut gitu ya. Jadi menurut arsip desa, jadi Kubang Delek ini tadinya nggak bentuk komunitas ya, tidak berbentuk komunitas satu satu komunitas penduduk gitu. Dia 3 kelompok kecil gitu ya, yang mana di selatan 2, di timur 1 gitu ya. Nah, ketiga kelompok komunitas kecil ini dia dari tiga kebudayaan ya. Yang satu dari Gebang, yang satu dari Kuningan, dan yang satu dari penduduk asli sini gitu. Jadi di Kubang Delek ini berasal dari ini ya, dari abad ke-16 itu. Konon ceritanya ada ini ya, siluman ikan gabus atau ikan delek ya. Jadi ada wali gitu yang kesini, dan ceritanya si siluman gabus ini ingin belajar Islam gitu. Datanglah wali tersebut dan terkabul ya niatnya untuk mempelajari Islam. Mungkin untuk awal seperti itu Kang. Ya. Oke Kang, satu pertanyaan lagi ya, yang wakil dari pemirsa juga itu. Kita kan mengupas tentang Desa Kubang Delek nih Kang. Kok kita nggak di desanya gitu, kok malah kita di sini gitu Bang? Iya. Kenapa tuh Bang? Jadi seperti yang tadi ya, jadi awalnya Kubang Delek ini bukan satu komunitas gitu penduduk, jadi dia terpencar gitu. Salah satunya di sini. Kalau orang sekitar mungkin ini Kampung Korma ya. Dan di sekitar 50 meter dari lokasi kita syuting ini ada kubangan ya. Dulu ceritanya Kubang Delek, kubang ikan gabus itu di situ gitu. Jadi kalau yang di sini ini yang komunitas dari Kuningan gitu. Dari Kuningan gitu yang kita berdiri di sini gitu. Mungkin itu aja. Oke, ada sama lain Kang? Bagaimana nanti ketiga komunitas ini saling berinteraksi ya, karena memang ibarat ininya sangat lama sekali ininya ya, perpaduannya ya, jadi membentuk satu desa bernama Kubang Delek gitu ya. Jadi ketiga komunitas berbeda ini lambat laun berbaur gitu, jadilah komunitas baru yaitu komunitas Kubang Delek. Gitu. Oke, buat teman-teman dan pemirsa subscriber semuanya, itulah hasil penelusuran Kang Ramli ya. Dari segi penglihatan batin Kang Ramli buat semuanya ya yang ada di Nusantara, saksikan terus di channel kami Kang U Misteri Channel. Jangan lupa subscribe-nya. Kita sebagai generasi muda jangan sampai melupakan sejarah. Mungkin itu aja dari kami. Saksikan terus dan tonton terus di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kang UU Misteri Channel. Kali ini kami akan mengupas sebuah desa asal usul Desa Kubang Deleg. Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kuwu Rukandra beserta jajarannya, sesepuh Desa Kubang Deleg, Bapak Sujat, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan seluruh lapisan masyarakat Kubang Deleg. Di samping saya sudah seperti biasa ada Kang UU. Assalamualaikum Kang UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ramli. Assalamualaikum Kang Ramli. Waalaikumsalam. Bang Ojol. Assalamualaikum Bang Ojol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang UU, kita kali ini akan mengupas sebuah desa Kubang Deleg ya Kang UU ya. Mungkin yang kita kupas itu asal usul Desa Kubang Deleg ya Kang U. Ya namanya ya. Namanya ya. Gitu. Menurut Kang U gimana Kang U? Sejarah apa yang ada di Kubang Deleg ini Kang U? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang saya hormati sepuh-sepuh sadayana, sadarek-sadarek sadayana. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, yang insya Allah itu kamu itu apa namanya mau menerangkan ya, menerangkan secara gaib tentang asal usul nama Desa Kubang Deleg ya. Adapun versi secara lahiriah itu ya, itu kan terserah ya, mungkin ada yang lebih tahu gitu ya. Nah kalau versi secara batinnya, secara goib itu kan hanya sebatas pelengkap ya, barangkali nggak tertulis gitu ya, maka kita bantu dengan apa? Dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hasil istikharah gitu ya. Istikharah jadi sembarangan tuh. Jadi dari hasil istikharah itu, nah ternyata begini ya. Ini kurang lebihnya ya. Nah, mungkin banyak kekurangan sih gitu, tapi ini secara kurang lebihnya itu yang tahu persis hanya Allah. Jadi yang tahu persis hanya Allah ya gitu. Kita kan ilmu kan terbatas ya gitu. Jadi ada seorang wali Allah ya, tuh namanya Sunan Muria ya Kang. Muria itu mau berkunjung ke Cirebon, yaitu ke Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu. Mungkin apa mau silaturahmi, apa ada keperluan tentang hukum agama gitu ya. Sebab pada waktu itu kan Sunan Gunung Jati jadi wali kutub ya, tempat bertanya, karena dia kan mumpuni ilmunya ya, dari Arab sudah ilmu mumpuni gitu. Mungkin wali ini kan penerusnya mungkin bukan merendahkan ya, mungkin banyak yang kurang tahu gitu. Kita bangga lah punya wali kutub dari Cirebon ya. Jadi berjalan. Setelah berjalan itu ada siluman deleg. Nah, jadi kalau sudah tuh bogo ya mungkin ya Kang, Gabus atau gabus gitu ya, Gang Gabus. Jadi apa namanya itu, waktu Sunan Muria ke daerah Kubang Deleg mungkin belum ada nama Kubang Deleg gitu ya. Mungkin dulu sih bukan namanya Kubang Deleg, mungkin masih hutan gitu ya, hutan.
akhirnya itu dijegat oleh siluman deleg itu gitu. Nah karena dia itu wali ya, Iya. kan kelihatan Iya. wah ini ada siluman jenis jin itu berupa ikan deleg gitu. Kalau di Sundanya bogok, kalau di Indonesia kan gabus, gitu ya, Gabus, ya. Kang itu Kang. Iya. Tuh dijegat. Nah disuruh mampir ke alam gaib. Alam gaib. Nah, Sunan Muria ini Iya. disuruh mampir ke alam gaib itu alam gaib. Nah setelah masuk alam gaib itu ya sekarang tuh letaknya tuh kalau nggak salah itu di Kampung Kurma kan tuh di situ ya. Tempat letak siluman deleg ini adanya di Kampung Kurma. Ya itu jadi terus tercengang tuh wah sebenarnya itu waduh kok ini ada kubang ya kubang ya seperti apa kolam gitu ya mungkin besar gitu banyak delegnya gitu kaget tuh. Nah ternyata begini kenapa siluman deleg itu apa namanya mencegat Sunan Muria Ya menunggu lah. menunggu Iya. gitu. Oh ternyata ada maksudnya. Jadi ceritanya begini, siluman deleg itu kalau istilahnya itu kan bertapa itu masuk ke lumpur ya. Aro rakyatnya sih enak ya, pada di kolam gitu ya. Tuh dia itu bertapa itu pengen cari kebenaran tentang agama ya. Bertapa itu kurang lebih itu musim penghujan musim penghujan itu nggak keluar Kang. Sekarang musim penghujan ya nggak keluar, jadi masuk ke itu ke letak sampai kering lumpur. Nah gitu sampai 5 musim penghujan berarti 5 tahun ya Kang. 5 tahun. Itu untuk apa? Untuk mencari agama yang benar gitu. Sebab belum ada Islam di apa namanya di alam gaib itu. Alam siluman di sana. Ya setelah ya kalau di Islam begini sih mungkin berkholwat lah. Ya Rasul kan kalau sebelum dapat wahyu kan berkholwat dulu atau ujilah bahasanya gitu kholwat sama. Jadi merenung gitu ya, menjauhi dari keramaian supaya dapat ilham itu. Nah setelah kurang lebih 5 tahun datang Nabi Khidir alaihissalam datang itu memberikan wangsit bahwa itu kamu itu harus berguru kepada Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Syarifullah itu ya. Tuh itu jadi ada wangsit itu dengan siapa ya itu yang dicegat tadi supaya dibawa ke gunung Jati gitu ya. Jadi minta tolong ya setelah diceritakan gitu ada kan paham itunya tuh ya karena bisa berkomunikasi ya wali Allah kan gitu. Jadi karena ilmu kasab pun dibuka oleh Allah sehingga bisa berkomunikasi ya. Kalau begitu kan kita satu arah ya, satu arah. Kita dibawa ke Cirebon tapi dimasuk ke kantong. Tuh, jadi kuat tuh kalau Bogor itu dibawa berjam-jam tuh kuat. Secara lahirnya aja kuat Bogor itu ya. Jadi nggak langsung mati. Dibawa itu ke Sunan Gunung Jati. Nah, terus bincang-bincang ya mungkin ada keperluan lain atau istilah ada pertanyaan. Nah terus ini Sunan Gunung Jati saya tadi mampir ke apa namanya ke alam gaib. Saya itu bawa ini nih apa tuh apa namanya itu bawa siluman itu deleg gitu ya, terus dikelarin. Nah terus cerita gitu ya saya tuh kesini atas perintah Nabi Khidir gitu. Saya itu sudah berkholwat atau ujlah dapat ilham supaya berguru ke Sunan Gunung Jati gitu ya. Karena dia wali ya paham udah nggak apa-apa. Kamu itu di sini belajar tentang ilmu agama itu kurang lebih 10 tahun
sampai belajar tasawuf, sampai belajar itu. Nah, berarti 10 tahun kurang lebih gitu ya. Setelah 10 tahun tuh mungkin ilmunya sudah cukup ya, disuruh pulang, silakan pulang, kamu udah cukup lah masalah ilmu agama itu. Akhirnya itu dari Cirebon tuh berjalan gini tuh nih Ya, berjalan seperti layaknya ikan lah. itu dari Cirebon tuh ke Pondok tuh gitu tuh. Mungkin kalau jin lain itu diberi kelebihan oleh Allah itu mungkin seperti yang berbentuk manusia ya, mungkin boleh katakan sekejap mata nyampe, mungkin itu mah enggak mungkin karena ini Cirebon tuh Lenggak-lenggok. iya terus sabar ya, ini nyampe ke negara Siluman itu. Nah setelah nyampe tuh dia itu nunggu lagi barangkali Sunan Muria itu mau ke Cirebon gitu tuh Kang, nunggu jadi sering mungkin beberapa bulan mungkin ya nunggu tuh di pada. Nah setelah Sunan Muria mau ke Cirebon lagi tuh dia itu apa namanya stop. Nah, stop ini tolong ya sampaikan kalau bahasanya kalau ada di dunia ya gitu kan, dunia ini dalam gaib, tolong sampaikan bahwa ini tolong kalau diberi nama itu jangan yang lain tapi Kubang Deleg gitu. Sebab di sini di alam gaib itu ada kubang ya, balong yang besar itu banyak delegnya, itu namanya Kubang Deleg. Setelah disampaikan ya insya Allah saya itu akan sampaikan ke masyarakat sini bahwa ini jangan dirubah, namanya desa Kubang Deleg. Itu secara batin kayak gitu Kang gitu. Ya mungkin ntar kalau Allah ngizinin ya berarti besok malam berbau itu kita itu akan mengundang Kang. Pertama ya tadi Raja Deleg itu ya mau diundang, kasih pertanyaan. Yang kedua ada lagi jadi kerajaan lain, ini kan kerajaan tentang Siluman Deleg ya, ada lagi kerajaan jin yang masih suka berbentuk manusia. Itu kita mau mengundang supaya ceramah tuh, Supaya ceramah siraman gitu. rohani. Ya ceramah gitu, dia itu pinter gitu, mungkin sering dapat order panggilan gitu. Dan itu apa kita tanya-tanya siapa namanya, belajarnya di mana kan gitu kan belum tahu kita ya, penasaran gitu. Jadi kita kasih pertanyaan. Nah itu bangsa jin itu yang apa namanya, yang pintar ceramah itu apa namanya, dia emang ada di Kubang Deleg ya Kang? Iya, ya? tapi beda kerajaan, Beda kerajaan. gitu. Ini kan kerajaan ini berbentuk Siluman Deleg, ini berbentuk sering merupakan manusia gitu, beda beberapa kelompok ya Kang ya. Mungkin ya gitu kan kita baru 2 kelompok, nggak tahu, belum kita buka itu ya Kang. Nanti Kang Ramli tuh yang lebih tahu. Kalau jangan di sini cuman ya yang penting-penting aja. Ini Kang Ramli buat pelengkapnya nih. Ya wakil dari Kang Uum itu. Tuh yang kedua itu ada tuh jin yang bisa menjawab pertanyaan 1000 masalah, 1000 pertanyaan. Jadi kalau punya masalah ini bisa jawab, itu unik tuh. Kan beda ya, unik tuh. Jadi ada jin yang bisa menjawab dari manusia itu 1000 pertanyaan. Kan unik Kang, itu bisa apa aja gitu, bisa dijawab. Nah mungkin itu saja sih Kang, itu aja sudah cukup. Baik, terima kasih Kang U ya. Terus Kang Ramli, menurut Kang Ramli gimana ini, kita mau mengupas asal usul nama desa Kubang Deleg, gimana menurut Kang Ramli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kang U Misteri Channel dimanapun berada ya. Insya Allah kali ini kita akan mengungkap sejarah daripada desa Kubang Deleg ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Uu bahwa ada seorang wali yang
melintas di situ, nanti kita ungkap gitu ya. Terus juga hasil obrolan saya dengan sesepuh di situ, jadi dulunya itu Kubang Deleg itu namanya Kubangan Putat gitu ya. Karena di sekitar balai desa itu dulunya itu belum ada pemukiman di situ gitu ya. Nanti kita ungkap besok gitu ya. Terus lagi saya melihat di sini ada tiga jalur gitu, 3 jalur yang berbeda gitu ya. Karena dulunya itu Kubang Deleg itu menurut cerita sesepuh di situ 3 kelompok kecil ya, jadi enggak satu komunitas gitu, enggak gitu ya. 3 kelompok kecil, yang satu sebelah timur itu, di sebelah selatannya yang sekarang Desa Jatipiring. Di situ sempat ada pemukiman katanya. Terus lagi di sekitar yang sekarang Kampung Korma itu, terus juga di dekat kandang ayam, peternakan ayam gitu. Saya lihat di situ ada pertemuan kebudayaan juga jalur ilmu ya, dari utara dan dari selatan. Di sini jalur ilmu itu mungkin dari Gebang ya, dari Gebang ke selatan, dan dari selatan ke utara itu dari ya sekitar Sindang Kasih. Karena menurut cerita sesepuh di situ ada satu makam ya di situ, makam keramat satu yang asal usulnya dari Kuningan gitu. Orangnya itu putih gitu ya, perempuan, disebutnya Ibu Bodas. Kalau orang Kubang Deleg sesepuhnya bilangnya Ibu Bodas manggilnya. Tepatnya dari Desa Cikleang, Kuningan gitu. Nanti kita ungkap siapa beliau sebenarnya gitu. Mungkin itu aja Ya, informasi untuk sementara ini. baik, terima kasih Kang Ramli. Kang Dede, gimana, ada masukan dari Kang Ojol ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa dan subscriber yang selalu dilindungi oleh Gusti, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang penting ya, kita mengungkap sejarah-sejarah yang sempat terlupakan supaya generasi-generasi berikutnya tahu sejarah-sejarah desa dia tinggal atau di mana dia tinggal. Jadi jangan lupa saksikan terus channel kami, jangan lupa subscribe-nya biar nggak ketinggalan sejarah-sejarah yang belum terungkap itu, biar teman-teman semua tahu. Oke, gitu aja. Gitu. Baiklah pemirsa Kang UU Misteri Channel, tadi sudah sedikit kita review atau kita kupas tentang asal usul nama Desa Kubang Deleg. Bahwasanya setiap desa juga punya sejarah, punya cerita. Kita akan kupas sejarah yang itu seperti tadi Kang UU, ada yang secara lahiriah dan ada juga yang secara batiniah. Mudah-mudahan sejarah ini buat masyarakat ya, khususnya Kubang Deleg yang akan kita kupas sama dengan apa yang diceritakan sesepuh, dan juga bagi masyarakat mungkin yang belum tahu, jadi akan lebih tahu dan paham dengan sebuah desanya. Kalau nggak ada catatannya dan namanya cukup pelengkap gitu aja ya, pelengkap aja gitu ya, jadi karena kita tertulis kan itu kan ya, itu aja pelengkap aja sih. Jadi kita akan melengkapi sebuah sejarah yang nggak tertulis, yang tidak tertulis atau belum ada catatannya. Mungkin udah cukup dulu ya. Baiklah pemirsa,
saksikan syutingnya insya Allah besok Selasa malam Rabu di desa di lingkungan Desa Kubang Deleg, insya Allah di samping sekolahan SD Kubang Deleg. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.